Konsolidasi tim kampanye daerah TKD Prabowo Gibran Kabupaten Grobogan, dihadiri Bambang Sadono dan Padmasari Mestika Jati. Grobogan, Jateng TV Channel. Konsolidasi tim kampanye daerah TKD Kabupaten Grobogan Prabowo Gibran yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023, dihadiri oleh tokoh Golkar Jawa Tengah Dr. Haji Bambang Sadono SHMH. Kegiatan konsolidasi yang bertempat di rumah politikus Sarjono Desa Sindurjo Toroh ini berlangsung sangat meriah. Hal ini bisa dilihat sepanjang Jalan Raya Purwodadi Solo KM 5 siang itu penuh atribut partai pengusung Prabowo Gibran. Meskipun keterbatasan waktu karena hari Jumat, acara konsolidasi TKD cukup sukses dan berlangsung tertib. Masing-masing jurkam yang disiapkan secara maraton menyampaikan program unggulan pasangan Prabowo Gibran. Acara konsolidasi TKD Prabowo Gibran Kabupaten Grobogan dihadiri oleh semua pimpinan partai pengusung seperti Haji Sugeng Prasetyo, Ketua Partai Gerindra Grobogan, Muhammad Siddiq Kamal Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Grobogan, Arif Miftahul Huda Ketua DPC Partai Demokrat Grobogan, Dr. Mariman Ketua DPC PAN Grobogan, Puji Daryana Ketua DPC PBB Grobogan dan kader PSI serta Partai Gelora Grobogan. Dari teropong kamera awak media Jateng TV Channel, tampak Haji Sugeng Prasetya SEMM selaku Ketua TKD Prabowo Gibran Grobogan dan sekaligus Sohibul Bet, sejak pagi sudah berada di lokasi tempat konsolidasi TKD Prabowo Gibran hari ini. Dalam sambutannya Sugeng Prasetyo yang juga Wakil Ketua DPRD Grobogan, menyampaikan kepada semua TKD yang hadir agar tetap semangat serta optimistis untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Kabupaten Grobogan akan kita targetkan meraih 45% suara untuk Prabowo Gibran, tegas Sugeng. Sugeng juga memompa semangat para peserta yang hadir dengan yel-yel kemenangan Prabowo Gibran untuk satu putaran saja. Tidak diragukan lagi. Insya Allah Pak Bambang, Mas Roman, dan Pak Imam, kemarin kami baru sekali komentar Ibu Bupati. Bupati sudah sedikit rasa-rasa ojo bantar-bantar Pak Ibu. Artinya beliau sudah khawatir. Insya Allah nasional tidak diragukan lagi dan dibutuhkan memberi kontribusi terbaik nanti. Lebih baik dari yang Allah. Hari ini batin koalisi semua mewakili, artinya semangat kita ada. Dan waktu tadi ya kan semua juga semangat lagi. Jadi intinya monggo nanti semua bisa disampaikan oleh Pak Bambang Sadono, Mas Roman dan Pak Padma tentang kenapa Indonesia 2024-2029 perlu Pak Prabowo Subianto, perlu Mas Gibran. Nanti biar beliau menyampaikan semua. Yang jelas sudah dispanduk ke banyak tempat dan disukai oleh mayoritas penduduk di Grobogan karena 89% penduduk Grobogan adalah petani agraris. Dengan slogan Prabowo Gibran menang, kartu tani hilang, pupuk dapat, petani senang. Benar-benar antusias selama kami menyambut kedatangan era baru Prabowo Gibran. Amin Allah. Rasanya kurang pas kalau kami sebagai tuan berpanjang-panjang nanti dari beliau bertiga sudah jam 11 Mas ini hari Jumat, jadi hanya ada waktu satu saja dibagi tiga. Monggo. Matur sangat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas segala atensi dan kawan kalian semua. Sekian, apabila ada kata yang nampak dari kami pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Allahumma fiqh ila qadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Gibran.
Hal serupa juga disampaikan oleh Bambang Sadono yang pernah menjabat Ketua Kelompok DPD di MPR periode tahun 2014 sampai tahun 2019, dengan penuh semangat memberikan arahan politik kepada TKD Kabupaten Grobogan. Ini dipimpin oleh anak muda, mantan Ketua Kadin Jawa Tengah, namanya Pak Ukrit Suryo Wicaksono. Sudah pernah dengar? Meyakinkan? Ini adalah pemimpin dan pemilik harian Suara Merdeka. Saya hanya kebetulan pernah 20 tahun kerja di Suara Merdeka. Karena itu begitu Pak Menteri ditunjuk, saya ditelepon, Pak Bambang, mulai diterima lagi. Alhamdulillah, karena yang akan kita dukung adalah Pak Prabowo Gibran. Saya memilih Pak Prabowo sejak 2014, tidak pernah pindah, ibu bapak sekalian. Kenapa? Banyak alasan, tapi saya punya pengalaman pribadi yang tidak pernah terlupakan. Tahun 2008 yang mengajukan saya pernah nyalon gubernur Jawa Tengah. Pak Prabowo dengan segala fasilitas dan semangatnya mendukung saya sepenuhnya. Buktinya apa? Buktinya ketika kampanye saya dikawal oleh Pak Prabowo naik helikopter keliling Jawa Tengah termasuk turun di Grobogan. Ketika saya maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah, Bapak Prabowo lah yang mendampingi saya berkampanye menggunakan pesawat helikopter ke daerah-daerah di Jawa Tengah. Untuk itu wajar, saya sebagai politikus Golkar sekuat tenaga memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Jelas Bambang Sadono. Pengalaman Bambang Sadono yang juga dikenal sebagai tokoh jurnalistik di koran Suara Merdeka waktu itu, juga menyampaikan bahwa sudah saatnya petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi tanpa kartu tani. Karena kartu tani menurutnya, terlalu ribet dan petani masih banyak yang belum bisa mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhannya. Beliau Bambang Sadono pernah menjadi pemimpin umum di Harian Suara Merdeka, dan pernah juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah. Bambang Sadono berharap, simbol dasi warna kuning yang dikenakan Bapak Presiden Jokowi itu, pertanda agar kader Golkar bisa bersemangat dalam meraih kursi di DPR baik pusat dan daerah. Di bawah sekalian seluruh pimpinan Partai Koalisi Kabupaten Grobogan dari Demokrat, Pak Arif dari Pak Madura. Tapi supaya kelihatan guyup, saya akan menyebut Pak Muhammad Siddiq dari Partai Golkar dan seluruh yang dari Partai Golkar berdiri. Iya, Muhammad Siddiq inilah. Ya. Jangan khawatir kata Pak Gibran, Golkar sudah ada di sini. Gitu ya. Terima kasih. Yang kedua dari Partai Demokrat, Pak Arif dengan seluruh wadyabolonya silakan berdiri. Luar biasa. Saya selalu kampanye begini Pak. Pak Prabowo itu luar biasa. Jenderal-jenderal sudah kumpul. Kalau jenderal Demokrat sudah kumpul, jenderal sudah kumpul, ditambah Pak Wiranto juga sudah kumpul di situ. Insya Allah kita akan menciptakan pemerintahan yang kuat di Indonesia. Pak, silakan berdiri Pak Manman dengan semua. Ya. Pak luar biasa. Akhir-akhir ini sangat terkenal ya dengan apa jinglenya pan. Luar biasa. Partai yang lain berikutnya Partai Gelora Ibu. Ya. Luar biasa Partai Gelora. Ya. Pak Fahri Ahmad. Ya, dan teman-temannya Pak Riamdan, Pak Anies Mata. Terima kasih. Kemudian juga dari Partai PBB, Pak Budi Daryana dan teman-teman. Ya.
Pak Budi ini teman saya lama sekali, ya. Awalnya saya podcast, saya belum bisa melaksanakan. Pak Budi kapan-kapan, ya. Apalagi sekarang kita satu koalisi, jangan khawatir. Kemudian dari partai PSI, mana PSI? Semangat PSI, ya. Jangan kalah semangat dengan balionya banyak sekali, ya. Dan mudah-mudahan kita Mas Kaisang bisa membawa PSI ke Senayan. Amin. Kemudian Partai Garuda, mana Partai Garuda? Ya, Partai Garuda, semangat. Ya. Kemudian Partai Prima. Nanti akan menyusul kita di perjalanan. Ibu bapak sekalian, ada yang masih belum saya sebut? Oh, malah Gerindra sendiri karena saya sudah sebut masuk. Silakan berdiri Gerindra. Luar biasa, ya. Jadi bukan bapak sekalian, saya hanya akan menyampaikan beberapa hal kenapa kita harus memilih Pak Prabowo dan Gibran. Jadi kemarin saya baru saja jalan Pak di Lembang, saya ketemu dengan seorang bisnis pengusaha kebetulan Tionghoa yang menyatakan dengan saya, Pak Bambang, saya akan dukung Pak Bambang asal Pak Bambang dukung Pak Prabowo. Ya. Terus saya tanya, apa urusannya sampai dukung Pak Prabowo? Ya. Pak Bambang, bagi para pengusaha ini kepastian bisnis ini kita perlukan. Dan kelihatannya sebenarnya yang kita ikuti itu Pak Jokowi. Ya. Apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi jangan sampai tidak dilanjutkan, karena itu nanti akan menyulitkan para pengusaha. Dan karena Pak Jokowi kelihatannya yang didukung adalah Pak Prabowo, maka para pengusaha di Rembang pada umumnya mendukung Pak Prabowo Gibran. Pengalaman Bambang Sadono yang juga dikenal sebagai tokoh jurnalistik di koran Suara Merdeka waktu itu, juga menyampaikan bahwa sudah saatnya petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi tanpa kartu tani. Karena kartu tani menurutnya, terlalu ribet dan petani masih banyak yang belum bisa mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhannya. Beliau Bambang Sadono pernah menjadi pemimpin umum di Harian Suara Merdeka, dan pernah juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah. Bambang Sadono berharap, simbol dasi warna kuning yang dikenakan Bapak Presiden Jokowi itu, pertanda agar kader Golkar bisa bersemangat dalam meraih kursi di DPR baik pusat dan daerah. Itu adalah surveinya DNJA. Apa surveinya DNJA? Ini ada tanda-tanda juara pemilu Pileg 2024 akan ganti, saudara-saudara sekalian. Pripun gantinya Pak? Gantinya ketoke sing surveinya paling tinggi saat ini 19,5% adalah Partai Gerindra. Itu sudah di atas PDIP yang kira-kira sekarang 19%. Jadi dikatakan teman-teman bahwa 2024 ini tidak sekedar pileg, ini tidak sekedar pilpres, tetapi ini kelihatannya akan terjadi pergantian rezim. Ibu bapak sekalian, pemerintah akan ganti, ya. Kalau di pusat ganti, masa di Grobogan nggak ganti? Ganti ya. Nah, sing nomor setelah PDIP, sing nomor 3 sinten? Sing nomor 3 adalah Partai Golkar dengan 11%. Kemudian Partai Demokrat dan Partai PAN berikutnya. Apa ini maknanya Bapak sekalian? Saya punya pesan yang sangat penting. Jangan hanya masyarakat, rakyat mendukung Prabowo Gibran menang jadi presiden dan wakil presiden, tapi tidak dijaga nanti pemerintahnya 5 tahun mendatang. Setuju? Bagaimana cara menjaga? Partai Koalisi Indonesia Maju ini harus kuat menjaga mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Karena kalau tidak kuat,
itu pemerintahan nanti akan sulit bekerja dengan efektif, bahkan bisa akan banyak terganggu. Jelas? Jadi ini koalisinya di DPR RI harus bisa lebih dari 50%. Kalau nggak lebih dari 50%, Pak, diganggu terus. Oke? Maka kita tidak hanya cukup memenangkan Prabowo Gibran, tapi juga menjaga supaya koalisi KIM ini lebih dari 50%. Nah sekarang masalahnya tribun. Baru Gerindra yang hampir 20%. Karena itu Golkar harus menyusul kira-kira naik sampai 20%. Oke? Harus bisa. Nanti Demokrat dan PAN itu harus menggenapi. Kalau 20 baru 40, minimal butuh 10% lagi atau lebih. Itu baru Prabowo Gibran pemerintahnya aman. Terus khusus saya, karena saya Golkar, saya bicara dikit Pak ya. Mohon maaf. Ya. Golkar harus naik. Tanda-tanda harus naik sudah diberikan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah pakai dasi kuning. Itu harus ditangkap teman-teman di Golkar semua. Ini perintah. Siapa saja pendukung Prabowo Gibran harus ikut memberi kesempatan, ikut mendorong supaya Golkarnya meningkat, Gerindranya juga meningkat, kemudian Demokrat, PAN dan semua keluarga koalisi Indonesia Maju meningkat. Untuk apa? Untuk menjaga Prabowo Gibran kalau terpilih. Oke, gitu yakin nih? Nah, saya kira kita sudah tahu kenapa harus menang dan kenapa partai-partai ini harus meningkat suaranya. Itu Bapak sekalian, saya mohon maaf yang hormat, nanti masih ada Mas Komar atau Mbak Papa. Ya. Saya hari ini menekankan kembali bahwa KIM harus bekerja keras, angka-angkanya masih harus terus didorong. Pak Putri pernah mengatakan TKD Jawa Tengah targetnya berapa Pak Putri? TKD Jawa Tengah ditargetkan 45%. Saya bilang jangan. Kita harus targetkan lebih dari 50%. Nah sekarang 51. Itu yang saya sarankan. Kita harus berada targetnya 51%. Jadi ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan ini memberi semangat pada kita semua. Peluangnya ada, kerjasama dengan Lebih lengkap dalam konsolidasi TKD Prabowo Gibran, Putri Bambang Sadono yakni Padmasari Mestika Jati Sadono yang juga anggota DPRD Jawa Tengah Komisi C, juga hadir di sini dan menggunakan atribut Partai Golkar. Sosok Sri Kandi baru di Jawa Tengah yang merupakan putri pasangan Begawan Bambang Sadono dan Ibu Restu, dosen Sendra Tasik UNES Semarang. Padmasari Mestika Jati mengawali orasinya dengan menyapa hadirin yang hadir sekaligus mengucapkan Hari Ibu tahun 2023. Dalam orasinya selama 15 menit Padmasari berhasil menggugah semangat juang para kader, relawan TKD Prabowo Gibran yang hadir untuk berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Padmasari sebagai salah satu jurkam TKD Jawa Tengah Prabowo Gibran menyuarakan, agar semua partai pengusung tetap solid dan bertekad memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Dan saya hormati Bapak Ketua TKD Grobogan, juga selaku Ketua Gerindra, Bapak Sugeng Prasetyo. Kemudian Kita yang dipasang di depan sebagai caleg adalah kader yang tidak sembarangan. Keberanian kita turun ke masyarakat dengan tenaga, pikiran dan dana, bukti kesetiaan kita pada partai dan bukti kerja nyata untuk memenangkan calon Presiden RI Prabowo Gibran. Tegas Padmasari. Pemirsa Jateng TV Channel dimanapun Anda berada. Jangan bergeser dari channel YouTube ini, mari kita simak bersama orasi juru kampanye TKD Prabowo Gibran sampai berakhir, dan jangan lupa, like, subscribe dan share ke rekan dan saudara kalian, agar Anda setiap saat bisa mendapatkan informasi terkini dari channel ini. luar biasa dengan saya, Ketua Partai paling cantik sendiri, Ketua Partai Gelora Grobogan, Ibu Fadil.
Purciem, Ketua Partai PSI Grobogan, Ervianda. Oh ini juga perempuan, Ervianda nih. Kemudian Ketua Partai Garuda Grobogan Bapak Satrio. Kemudian ada Ketua Partai Prima sudah hadir, masih perjalanan, dan juga semua para kader-kader, para ujung tombak Partai Koalisi Indonesia Maju di kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Grobogan yang hadir. Luar biasa Bapak Ibu, kami yang bicara di depan ini tidak ada apa-apanya tanpa panjenengan semua hadir di sini. Tadi Pak Bambang Sadono sudah memberi pengarahan. Berarti panjenengan yang minta turun bekerja. Nah, Pak Muhammad Marzuki juga pemaparan tentang menyemangati ada survei-survei. Panjenengan juga yang bekerja. Jadi kami tidak ada apa-apanya. Kemenangan Prabowo Gibran itu tidak mungkin kalau tidak ada panjenengan semua yang turun nanti. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Fatmasari Mestika Jati. Saya didaulat sebagai juru kampanye. Kebetulan saya bersama Mas Rohmat di DPRD Jawa Tengah. Saat ini saya dari Partai Golkar. Jadi karena bapak saya Golkar, saya juga Golkar. Kalau bapak saya berutang budi sama Prabowo, berarti saya juga ikut berutang budi dengan Prabowo. Maka tidak mungkin saya meninggalkan Prabowo. Bapak Ibu, ini saya kebetulan dari semua yang di depan saya perempuan sendiri. Saya ibu-ibu sendiri. Jadi kalau yang berempat ini lupa, saya mengingatkan, saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu pemberani yang ada di sini. Kenapa saya bilang pemberani? Karena ibu-ibu yang ada di partai politik, itu sudah pasti berani-berani. Apalagi yang ikut nyalek, berani karena tidak takut rekoso, Pak. Tidak takut capek. Ini tidak takut dari prejengan ini. Ini gigih-gigih. Kalau cari suara sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok. Benar, Bu? Nah, saya juga tolong sampaikan salam kepada ibu-ibu yang ada di rumah bapak-bapak, yang menyiapkan bapak-bapak dan merelakan bapak-bapak sampai ada di sini. Nah, karena kalau tidak ada ibu-ibu di rumah, pasti bapak-bapak juga bingung ya Pak. Nah, pusing yang di rumah kalau gimana kerjaan yang di rumah kalau nggak ada ibu-ibu. Nah, jadi sama ibu-ibu nggak baik-baik. Maka saya mengingatkan tadi kalau Mas Rohmat bilang yang gampang itu emak-emak, ibu-ibu. Maka panjenengan jawab, hanya pasangan Prabowo Gibran yang menempatkan kepentingan ibu-ibu di nomor 1 kan. Jadi tadi ini yang namanya memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Tidak hanya itu visi misi unggulan saja Pak, tetapi ini adalah misi yang nomor 1 dan utama bagi Prabowo Gibran. Jadi sampaikan ke ibu-ibu, jangan ragu, jangan bimbang, pilih Prabowo Gibran. Nah, untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, sekarang sampaikan kepada semua kerabat, sahabat dan teman-teman. Sekarang tadi sudah dikumpulkan semua Koalisi Indonesia Maju sudah kumpul. Panjenengan lihat, iki konco-koncone dewe, iki bolo-bolone dewe, bahkan sudah kompak dan solid untuk memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Nah, saya cuma pesan itu saja.
sampaikan, karena tadi yang paling penting adalah untuk emak-emak dan ibu-ibu. Oke? Nah, semoga acara hari ini bermanfaat buat kita semua. Pulang dari sini semuanya lebih bersemangat. Kita menyambut kemenangan kita. Tadi pesannya, kalau presiden yang menang satu putaran, koalisi partai-partai di bawahnya juga semuanya harus meningkat perolehan suaranya. Maka 51 hari, jangan terus kita terlena, jangan terus kita diam saja. Mari, jangan sampai ada hari yang sia-sia. Kita turun ke bawah, kita turun ke desa-desa, kalau perlu door to door, kita menangkan Prabowo Gibran, dan jangan lupa partai kita juga harus dimenangkan. Setuju Bapak Ibu? Ampun, matur nuwun, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lu mau sawah sampai nang sumur, mugi-mugi kulo kalian panjenengan kathah berkah lan panjang umur. Nanti kita bisa ketemu lagi merayakan kemenangan pasangan 02 di Grobogan. Soko kritikan sampai ngaringan, ayo kabeh menangkan Prabowo Gibran satu putaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pendopo Joglo Politikus Sarjono Sindurejo Toroh, Imam Suranto Puji Daryana Jateng TV Channel, melaporkan.